Jembatan kayu yang selalu meminta tumbal. Bab pertama, Sabar Misteri. Jumpa kembali dengan kisah horor. Kali ini dengan kisah yang lebih seru. Yuk kita simak kisahnya di sebuah desa kecil yang tenang. Berdiri sebuah jembatan kayu tua yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak puluhan tahun lalu. Jembatan itu membentang di atas sungai berarus deras yang berwarna hitam pekat, seolah menutupi segala sesuatu yang ada di dasarnya. Kayu-kayu penyusunnya tampak kusam, sebagian sudah rapuh dimakan usia, namun tetap bertahan berdiri seakan menantang waktu. Setiap kali ada orang yang melangkah di atasnya, bunyi derit yang pelan tapi jelas selalu terdengar, seperti suara keluhan dari benda tua yang menahan beban. Meski begitu, jembatan itu masih digunakan setiap hari oleh warga desa. Alasannya sederhana, karena jembatan itu adalah satu-satunya jalan pintas menuju pasar. Tanpa melewati jembatan, orang-orang harus menempuh jalan memutar yang jaraknya hampir 3 kali lipat. Maka meskipun banyak cerita menyeramkan beredar, jembatan itu tetap ramai dilalui. Namun di balik kegunaannya, ada rahasia kelam yang terus dibicarakan dari mulut ke mulut. Hampir setiap tahun selalu ada saja peristiwa mengerikan yang terjadi di sana. Ada yang ditemukan jatuh ke sungai, ada yang hilang tanpa jejak, bahkan ada yang tiba-tiba menghilang begitu saja saat berjalan sendirian. Desa ini tidak pernah benar-benar sepi dari kabar buruk yang berkaitan dengan jembatan itu. Orang-orang desa percaya jembatan tersebut bukanlah jembatan biasa. Mereka meyakini bahwa jembatan itu hidup dan memiliki sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Orang tua di desa sering berpesan kepada anak-anaknya, jangan pernah melintas di jembatan itu sendirian, terutama saat malam hari. Bukan hanya karena jembatannya rapuh dan berbahaya, tetapi juga karena katanya ada penghuni yang selalu menunggu korban baru. Cerita itu terdengar seperti dongeng menakut-nakuti anak kecil. Tapi anehnya, setiap kali ada yang mengabaikan peringatan itu, pasti ada saja kejadian yang memperkuat cerita tersebut. Aku sendiri sebenarnya tidak begitu percaya dengan hal-hal mistis. Sejak kecil, aku sering mendengar cerita tentang hantu, roh penasaran, dan tempat-tempat angker. Namun, aku selalu menganggap itu hanya bumbu cerita rakyat yang diceritakan agar anak-anak lebih patuh. Tapi jembatan ini berbeda. Sejak pertama kali aku melihatnya, ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Setiap kali aku melintasi jembatan itu, udara terasa lebih dingin dibandingkan tempat lain. Angin yang bertiup dari sungai selalu membawa bau anyir, kadang bercampur dengan aroma tanah basah yang aneh. Sesekali aku merasa seolah ada tatapan dari bawah, dari balik air yang hitam, seakan-akan sesuatu sedang mengintai langkahku. Malam-malam di desa juga sering dipenuhi cerita orang yang mendengar suara aneh dari arah jembatan. Ada yang bilang mendengar suara perempuan, menangis lirih. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki, meskipun jembatan itu jelas-jelas kosong. Bahkan pernah ada seorang bapak yang pulang larut malam lewat jembatan itu. Katanya ia melihat ada seorang wanita berdiri di tengah, mengenakan kebaya putih lusuh dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Awalnya bapak itu mengira ada orang yang butuh pertolongan, namun ketika ia mendekat, sosok itu tiba-tiba lenyap di udara, hanya menyisakan bau anyir yang menusuk hidung. Sejak malam itu, bapak tersebut jatuh sakit berhari-hari. Badannya panas dingin dan selalu mengigau menyebut kata air hitam setiap malam. Warga desa semakin yakin bahwa jembatan kayu itu meminta tumbal. Entah bagaimana awalnya, tapi keyakinan itu sudah begitu mengakar. Setiap tahun, jika belum ada korban, orang-orang akan gelisah
takut terjadi bencana lain yang menimpa seluruh desa, seperti suatu kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Tumbal itu seolah menjadi harga yang harus dibayar agar desa tetap aman. Bila jembatan sudah mendapatkan yang ia mau, maka selama setahun penuh keadaan akan tenang. Tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani menantang. Semua orang seolah pasrah menerima kenyataan bahwa ada sesuatu di balik jembatan itu yang jauh lebih kuat dari manusia. Aku pernah mencoba bertanya pada kakekku tentang asal mula cerita jembatan ini. Awalnya beliau hanya tersenyum pahit, lalu menunduk lama sebelum akhirnya bercerita. Katanya, puluhan tahun lalu sebelum jembatan itu dibangun, daerah sungai itu adalah tempat pembuangan mayat orang-orang yang mati karena perselisihan tanah. Zaman dulu, desa kami sering terlibat sengketa dengan desa tetangga. Banyak korban berjatuhan dan mayat-mayat mereka dibuang ke sungai agar tidak ditemukan. Ada yang mati terbunuh dengan kejam, ada juga yang dipaksa tenggelam hidup-hidup. Arwah-arwah itu tidak pernah tenang, dan ketika jembatan kayu didirikan tepat di atas sungai itu, roh-roh mereka terperangkap di sana. Sejak saat itu, arwah penasaran selalu menagih nyawa baru sebagai pengganti penderitaan mereka. Cerita itu membuatku semakin tidak nyaman setiap kali harus melewati jembatan. Bayangan orang-orang yang mati mengenaskan di bawah sana terus menghantui pikiranku. Kadang aku membayangkan bagaimana rasanya kalau Sungai Hitam itu sebenarnya dipenuhi tubuh-tubuh pucat yang melayang tanpa henti menunggu kesempatan untuk menarik orang lain ke dalam kegelapan. Pikiran itu membuat kakiku sering terasa berat ketika melangkah di atas kayu yang lapuk, seolah-olah ada tangan yang menahan dari bawah. Meskipun begitu, jembatan itu tetap menjadi bagian penting dari kehidupan kami. Setiap pagi, ibu-ibu menyeberang sambil membawa keranjang belanja. Anak-anak sekolah berlari-lari kecil melintasinya sambil tertawa. Dan para bapak pulang sore hari sambil memikul hasil panen. Kehidupan tetap berjalan. Seakan-akan semua cerita menyeramkan hanyalah angin lalu. Namun kenyataan bahwa selalu ada korban setiap tahun tidak bisa dipungkiri. Orang-orang lebih memilih untuk tidak membicarakannya terlalu jauh. Karena semakin dibicarakan, semakin besar pula ketakutan yang dirasakan. Di satu sisi, aku penasaran dengan kebenaran cerita itu. Apakah memang benar jembatan ini meminta tumbal? Ataukah semua hanyalah kebetulan? Namun di sisi lain, aku tidak bisa memungkiri rasa takut yang selalu datang setiap kali bayangan itu muncul di benakku. Suara-suara bisik, tatapan dari dalam air, bau anyir yang muncul, tiba-tiba semuanya nyata dan membuatku berpikir ulang tentang keberanian yang kuanggap milikku. Bab pertama ini hanyalah awal dari cerita panjang tentang jembatan yang menyeramkan itu. Aku tahu, semakin aku mencari tahu, semakin besar kemungkinan aku ikut terjerat di dalam kisah kelamnya. Tapi entah kenapa, rasa penasaran ini justru semakin tumbuh. Seolah-olah jembatan itu sendiri memanggilku untuk datang lebih dekat, untuk mengenal rahasianya lebih dalam, dan untuk merasakan sendiri kengerian yang sudah menelan begitu banyak nyawa. Kita lanjutkan di bab berikutnya.